Kenapa kesan kuat Pak Jokowi lecehkan saja seruan-seruan dari 10 lebih perguruan tinggi universitas yang terkenal ini? Dia lecehkan gitu aja. Apakah bisa tumbang? Bisa. Kalau terus ditekan dan Pak Jokowi cuek saja. Bisa Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pemilih cerdas, ini luar biasa. Kembali lagi kita bersama dengan guru besar, pengamat politik, pendidik, pakar komunikasi, betul Prof ya? Jadi Profesor Dr. Cipta Lesmana MA. Wah, jangan lupa MA-nya ya. Jangan lupa MA-nya Prof ya. MA dari University of Chicago. Oh, Chicago Prof. Itu salah satu universitas paling top di dunia. Wow. Chicago. Jadi Prof ini adalah Prof benaran nih. Benaran. Karena ada sekarang gini Prof. Ada Profesor Beo. Ya. Ini lagi kita akan bahas ini Prof. Jadi ada profesor yang benaran nih. Ya. Dan sekarang ini sepertinya ada profesor yang rasanya rasa-rasa burung beo. Gitu Prof ya. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat ya, berkat doanya Pak Samsudin. Ini kan di luar meskipun agak dingin gitu ya, suasana. Kalau cuaca musim bulan Februari, setahu saya ini Prof. Ini kan biasanya masih banyak hujan. Musim hujan situ ya, Februari, karena masuk ya Imlek. Iya. Agak cuacanya agak dingin. Agak dingin. Itu biasalah kalau di cuaca alam gitu Prof. Tapi kalau cuaca mendekati masuk di politik, makin panas. Prof agak panas gitu ya. Makin panas. Makin panas gitu Prof ya. Nah Prof, tadi kita bicara soal ini ada politisi Prof. Ada intelektual yang benaran, profesor guru besar benaran, ada yang profesor burung beo Prof. Kita bahas jangan dosa lah, yang kita bahas itu yang burung beo Prof. Kita bahas profesor yang waras sekarang Prof. Sekarang ini ada beberapa perguruan tinggi itu mulai turun gunung Prof. Keluar kandang, turun gunung, membuat petisi. Mengingatkan, mengkritisi Jokowi. Yang paling menghebohkan adalah turun gunungnya UI. Wow. Sebab UI ini jadi patokan gitu loh. Seringkali UI nggak berani karena isunya di luar, rektornya diikat sama pemerintah, nggak berani. Tapi tanggal 2 yang lalu turun gunung UI mengeluarkan pesan kebangsaan UI, dibacakan oleh Harkristuti Harkrisnowo. Itu teman baik saya, keras Pak, keras ya. Dia mengingatkan Pak Jokowi supaya betul-betul mentaati etika dan moralitas. Wow. Jadi kalau melihat fenomena ini Prof, sudah turun gunung di semua ini. Turun gunung. Apa yang sebenarnya Prof bisa potret di situasi sekarang ini sebenarnya? Oh jelas, di komunikasi kita diajarkan ada direct communication, ada indirect communication. Ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Dengan keluarnya sejumlah pesan, sejumlah seruan dari universitas yang top itu, pesan komunikasi langsungnya begitu. Tapi saat komunikasi yang tidak langsung itu memperingatkan, memperingatkan sekaligus menekan Presiden kita Joko Widodo, hati-hati, hati-hati. Ini sudah serius sekali. Secara langsung mereka minta kepada Presiden kita supaya mengoreksi tindak tanduknya, mengoreksi speechnya gitu loh. Nah, apakah diikuti atau tidak ya terserah. Artinya pembacaannya di situ para kaum intelektual ini adalah situasi sekarang ini sudah sangat emergency. Darurat. Iya, emergency. Itu saya katakan kalau UI sudah keluar kandang, itu berarti situasi sudah amat sangat serius. Apalagi kita baca teksnya, kata per kata serius sekali. Mengingatkan, memperingatkan Pak Jokowi. Tolong memperhatikan betul-betul demokrasi. Tolong jangan sewenang-wenang. Jangan seenaknya mengatakan Presiden boleh berpihak dalam pemilu. Nggak bisa Pak. Aduh, masa Presiden berpihak? Bagaimana sih? Presiden mesti impartial. Mesti ya nggak boleh berpihak dia Pak. Dia kan kepala negara Pak. Bagaimana Pak Jokowi lupa Pak? Nah, itu melanggar, menginjak-injak etika dan moralitas. Apalagi kita punya satu suhu Pak, satu guru-guru besar dalam ilmu moralitas, dalam ilmu etika. Siapa itu? Von Magnus Suseno Pak. Itu guru besar saya di UI Pak. Saya diajarkan etika sama Magnus Suseno. Iya.
Kira-kira 3 atau 4 hari lalu dia bicara hampir nangis, Pak. Dia aslinya kalau nggak salah orang Jerman, Pak. Tapi dia anggap Indonesia ini negara saya gitu loh. Waduh, Pak, hampir keluar mata, Pak. Magnis Suseno, Pak. Nah, kemarin dia bicara lagi, Pak. Ngumpul lagi para ahli-ahli etika ini di STF, Sekolah Tinggi Filsafat, Pak. Iya, Pak. Itu STF, Sekolah Moralitas, Sekolah Filsafat yang sangat diagungkan di seluruh Indonesia. Dia turun gunung lagi, Pak, bicara lagi, Magnis Suseno, Pak. Mengingatkan secara keras Pak Jokowi, ayo Pak Jokowi, sampai hari ini kita tetap mencintai Anda. Tetapi jangan sampai jatuh ke jurang, ya. Ini berbahaya sekali. Iya, karena kan tolong saya dikoreksi, Prof. Iya. Saya melihat ini kan fenomena Pak Jokowi banyak sekali mengkritik. Iya. Tapi kan saya nggak paham ya, apakah memang karena Pak Jokowi itu kurang paham situasi lapangan, maksudnya dalam situasi politik sekarang, referensinya kurang, mohon maaf gitu ya, ataukah memang sesungguhnya dalam konteks lain, ini kan sepertinya Jokowi itu kan agak ini, Prof. Agak enteng. Kurang mendengar gitu loh. Padahal ini kan sudah pada turun gunung. Ini gimana sebenarnya di Jokowi ini, Prof? Iya, ada 2-3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya dia anggap, ya he doesn't care, nggak peduli. Ya, bisa juga ada anggapan bahwa dia merasa kuat dia. Gue nggak takut siapa juga, jalan terus. Ya, boleh berpihak. Dia bicara presiden boleh berpihak dalam pemilu. Di belakangnya apa? Nah, ini komunikasi lagi, Pak. Belakangnya pesawat tempur, Pak. Terus di depannya lagi ada 3 bintang 4, Pak. Ada Panglima TNI, ada Kasat, ada Kepala Staf Angkatan Udara itu, Pak. Ini komunikasi maknanya besar, Pak. Seolah-olah jangan main-main ya. Ini semua angkatan dukung gue nih. Ini pesawat tempur sudah siap semua gitu loh. Nah, jadi kemungkinan dia merasa PD-nya sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, ini yang salah menurut saya, yang salah besar adalah para penasehat utamanya. Salah besar. Dia pikir dengan backing bintang 4 lengkap itu, pesawat tempur segala gitu, aman. Siapa yang berani sih? Siapa yang berani? Dan dia lupa Tiananmen Massacre Square. Lupa dia. Pembantaian Tiananmen. Pembantaian Tiananmen Juni 86. Ya. Demo-demo besar-besar, demo-demo besar gitu. Di Brondong, Pak, bukan pakai senjata, Pak. Pakai tank, Pak, yang gede-gede gitu di Brondong gitu, Pak. Mampus berapa juta mati semua gitu loh. Artinya apa, Pak? Saya ingin mengingatkan Pak Jokowi bahwa Prof. Cipta Lesmana ini 16 tahun, 17 tahun. Dosen Sesko TNI, dosen Sesko Angkatan Udara, Angkatan Laut. Jadi saya banyak bergaul, banyak diskusi, Pak, dengan calon-calon jenderal ini. Nah, saya dapat informasi, Pak. Ya. Di sini saya buka di sini. Hati-hati para pembimbing kita ini, ya. Karena saya gini, tunggu sebentar. Ini kalau Pak Jokowi anggap enteng seruan-seruan dari UNJ, dari UII, dari Gajah Mada, macam-macam gitu ya. Kalau dianggap enteng, Pak, langkah berikutnya bisa terjadi, massa akan keluar, Pak. Bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi. Massa akan keluar. Nah, kalau massa akan keluar, jangan pikir bisa dibasmi, diberondong oleh TNI. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab TNI ini lahir dari rahim Ibu Pertiwi, dari rakyat. Iya. Dari rakyat. Beda dari tentara Cina, Pak. Tentara Cina bukan dari rakyat, bukan, Pak. Bukan. Nah, jadi karena dia rahim dari Ibu Pertiwi ini, tentara tidak berani, Pak. Tentara kita TNI tidak berani. Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Apalagi sekarang ada hukum Itu internasional. 3 jenderal 4 ngomong sama saya. Hati-hati, Pak Cipta. Tidak. Kita tidak berani memberondong rakyat itu frontal. Artinya Prof. Cipta ingin menjelaskan bahwa TNI itu sesungguhnya tegak lurus cinta kepada NKRI. Iya. Bukan kepada sumpah. Sumpah TNI. Setiap prajurit TNI disumpah, Pak. Sebelum
menjalankan tugas. Sumpahnya bukan setia kepada presiden, bukan setia kepada negara, bukan. Sumpah kepada NKRI, kepada ideologi Pancasila. Apa? Tidak ada kata-kata sumpah setia kepada presiden. Tidak ada, Pak. Tidak apa. Dan itu ada Al-Quran di atas, Prof, ya? Iya, itu. Ada kitab. Jadi saya tetap masih sedikit mencintai Jokowi, mengingatkan Pak Jokowi. Masih ada sedikit, Prof? Masih ada sedikit. Sisakanlah sedikit itu untuk orang lain, Prof. Jadi kita ingatkan, hati-hati. Ini sebelum masa keluar, Pak. Ya. Itu yang saya mau sebut, Prof. Jangan-jangan Pak Jokowi itu kurang paham sejarah. Iya. Kurang literasi siapa TNI. Iya. Sampai kemudian menganggap, saya ingat misalnya, tentu Prof lebih mengalami gitu ya. Kita lihat Mei 98, Pak. Ya itu saya menjelaskan. Sebelum 98. Tentara nggak berani, berani. Kurang apa Soeharto pada saat itu? Waduh, Soeharto sangat very powerful, Pak, luar biasa, Pak. Ya, pembina partai politik. Iya. Ya kan pada saat itu, dan ada 5 paket undang-undang yang mereka kuasai, dan TNI kita kenal pada saat itu gitu ya. Ini bisa terjadi seperti itu, Prof, ya? Kemungkinan bisa. Jadi nggak usah jauh-jauh. Saya mungkin kejauhan, Pak. Contoh Tiananmen Massacre, pembantaian Tiananmen. Nggak usah jauh-jauh lah. Mei 98. Jatuh, Pak. Pak Harto yang begitu very powerful, berkuasa sekali, Pak. Potensi itu akan terjadi, Prof, ya? Saya tidak mengatakan yakin pasti terjadi. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, ngeri, Pak. Karena data tunggu, Pak. Tahun 98 situasinya dengan sekarang beda jauh, Pak. Rakyat makin banyak, makin nekat, memang makin banyak yang kelaparan, macam-macam, mereka bisa makin nekat, Pak. Kalau itu terjadi, ya kita berdoa, semua rakyat kita, saya minta berdoa. Jangan Mei 98 jangan sampai meledak lagi, sebab kalau meledak skalanya bisa 2-3 kali lipat, Pak. Lebih ngeri lagi, Pak. Ya. Oleh karena itu nggak ada salahnya para ilmuwan, profesor mengingatkan Pak Jokowi presiden. Cobalah kembali lurus lagi, kembali jalankan demokrasi secara benar, ya. Jangan terus mentang-mentang kepengen anaknya dijadikan wakil presiden. Apapun saya lakukan supaya Gibran wakil presiden, setelah wakil presiden supaya saya jadi presiden lagi. Iya dong, Pak. Forget yang lain. Pokoknya aku mau jadi wakil presiden gitu. Kalau Gibran wakil presiden, Pak, ya, bapaknya bisa jadi presiden, Pak. Kan tinggal disuruh kan. Kamu mesti ini, gue kan bapak lo gitu kan. Mungkin dia pikir begitu, Pak. Setelah berbagai upaya untuk 3 periode gagal total, dia pikir sekarang satu-satunya adalah cara mendorong putranya menjadi wakil presiden. Nah, itu yang dikecam semua, Pak, sama ilmuwan, Pak. Harkristuti Harkrisnowo, Pak. Itu ilmuwan hukum pidana yang sangat namanya bergengsi sekali, Pak. Ya, Prof. Kan data di kami itu, Prof, per hari ini ada 11, Prof, universitas sebenarnya. Yang 11 ya? Keluar, ya. Jadi, iya, 11. Misalnya pertama itu ada UGM, Prof. Iya. Ada UGM, lalu kemudian yang pertama kan UGM gitu ya. Iya. Kemudian Universitas Islam Indonesia, UI di Jogja. UI, lalu kemudian UI. Iya. Kemudian ada Universitas Hasanuddin, lalu kemudian ada Andalas. Di Ponorogo juga, Pak, Undip juga. Nah, Undip sudah keluar gitu ya. Iya. Lalu kemudian ini Labuan Mangkurat, Kalimantan Selatan gitu ya. Lalu kemudian keluar ada juga, ada juga. Universitas Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah, Pak. Ya. Waduh, Muhammadiyah ini sangat terkenal, Pak. Jangan main-main, Pak. Ya. Besar Muhammadiyah ini, Pak. Ormas terbesar ini. Nomor 2 setelah NU, Pak, luar biasa, Pak. Jangan lecehkan Muhammadiyah, Pak, luar biasa, Pak. Sama nih kalau kita lihat ini UNPAD nih sudah keluar juga, terus ITB kemarin, Prof. ITB. Sekarang ini kita lagi diskusi ini, Prof. Iya. Itu lagi diskusi juga forum lintas kampus guru besar dan dosen. Oh, di Indonesia Timur. Iya. Saya tambahkan satu, Pak. Ya, kemarin STF, Pak. Ya, STF. Sekolah Tinggi Filsafat. Berarti ini sudah 13. Sekolah yang sangat luar biasa, Pak. STF ini, Pak. Magnis Suseno itu ngajar di sini. Dedengkot moralitas, dedengkot etika, von Magnis Suseno, doktor, Pak, luar biasa, Pak. Nah, masa Pak Jokowi udah begini, Pak, masih anggap enteng saja? Janganlah,
ya Pak Jokowi jangan anggap enteng, jangan anggap enteng. Nah. Bahkan kan dia ngomong gini, Prof, meskipun bukan Jokowi langsung ya, tapi kan kita berbicara soal konteks representasi, yang motif dia, jubirnya gitu ya. Jubirnya. Misalnya dari KSP, bahkan jubirnya langsung, yang kemudian menyebut soal ini kan ada semacam orkestrasi lah gitu ya. Menyebut ini, para ilmuwan ini juga mulai disusupi, bahkan kasarnya adalah unsur politis, Pak. Gitu, kan? Itu guru besar UI, Pak, tambah marah lagi, Pak. Nggak ada guru besar ilmuwan itu nggak ada disogok macam-macam. Kita betul-betul masyarakat morality tambah marah lagi, Pak. Pada dongkot UI ini, Pak, dituduh sama jubirnya istana itu, Pak. Mau saya, Prof, kenapa sih tiba-tiba sampai berani ngomong seperti itu ya, bahwa ini adalah ada unsur khusus disusupi politik dan macam-macam gitu ya. Padahal kan kita paham di sana kan ada Pratikno, ilmuwan politik, Pratikno ada juga kan itu kan, maksudnya kok bisa sesempit itu mereka Pratikno yang seknek ya sekarang sedang disorot tajam, Pak. Iya, itu teman saya, Pak. Mantan, barusannya ada temannya Prof ini yang bermasalah nih. Mantan dekan makan rektor, Pak. Rektor ya UGM. Iya, UGM, Pak. Iya. Saya sempat hello aja, hello. Apa kabar Pak Tikno gitu loh. Lagi disorot, Pak. Gitu ya. Ya terserah masing-masing lah. Terserah masing-masing. Pokoknya ingat, Pak, ya, Pak Sam, semua pemirsa ini saya mohon maaf bukan saya menggurui, saya mengingatkan. Ya. Dignity itu bahasa Indonesianya apa ya? Dignity itu modal terbesar setiap manusia. Dignity. Orang yang nggak punya dignity, orang itu sama dengan binatang. Itu Aristoteles ngomong gitu, Pak. Iya. Kita mesti jaga harga diri. Dignity adalah harga diri paling besar setiap manusia. Dignity Anda sudah dilego, sudah dijual oleh apapun, Anda sama juga dengan binatang. Titik. Jadi dari 13 itu, Prof, universitas itu kan keluar, saya ingin mengembalikan begini, Prof. Lagi-lagi saya bukan dalam soal personalitas misalnya menyebut ada Pratikno atau apa gitu, tapi pada posisinya beliau ini kan sebenarnya ilmuwannya, yang harusnya memberikan peringatan, memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Dalam teori perubahan yang saya pahami, Prof, itu bahwa itu kan gerakan perubahan itu kan selalu memang kaum intelektual itu jumlahnya sedikit. Tapi harus dipahami kaum intelektual pengaruhnya besar, Pak. Dia lah trigger, dia menggerakkan. Satu intelektual bergerak itu dia di belakangnya itu jutaan gitu loh. 98 lah salah satu contoh. Setuju gitu ya. saya. Kenapa tidak dia inisiatif, Prof? Ini kan dia dalam posisi sebenarnya dekat gitu ya. Tidak dalam konteks yang saya sebut tadi itu. Saya tidak menyebut bagian di situ Prof Pratikno gitu ya. Tapi hari ini di Pilpres ini memperlihatkan kita ada situasi politik yang kemudian begitu panas, tapi kemudian juga pada saat bersamaan membuka mata kita, ada orang yang masih waras, tapi ada yang seperti burung beo. Yang penting mereka tetap menikmati kekuasaan itu. Takut mereka kehilangan kekuasaan itu, loh. Sampai kemudian tafsir itu adalah bahasa saya orang sastra, Prof. Itu ada istilahnya, konteksnya adalah bahasa dan kekuasaan. Tafsir bahasa itu adalah tafsir kekuasaan. Tafsir bahasa sama bahasa juga tafsir sangat kekuasaan. Itu sangat berpengaruh di situ. Sehingga misalnya dulu orangnya masih waras, tapi ketika dia di dalam posisi tertentu, seringkali berubah jadi nggak waras. Dia menjadi berubah lah gitu ya. Nah, saya nggak tahu itu, Pak. Kalau menyangkut satu orang, menyangkut teman saya, ya walau alam, saya juga nggak tahu. Yang jelas power, kekuasaan itu enak, Pak. Enak, Prof, ya? Waduh, Pak. Enak kekuasaan, saya udah banyak lihat orang yang berkuasa itu enak, Pak. Enak, tinggal pencet bel aja. Ted, entar sore acara saya apa? Ted, makan malam di mana? Ted, sediakan saya uang 5 juta ya. Ajudan nggak berani tanya, buat apa mau digaplok lo? Masih ada satu, Prof. Apa? Masih ada satu. Tek, jam sekian siapa yang kita makan? Saya nggak ikut campur itu, Pak. Oh, saya ikut campur itu. Ya? Jadi kalau orang miskin katanya itu, Prof. Aduh, iya. Pikir orang miskin itu kita tanya gini, Prof. Iya. Ini sudah jam 12 nih. Apa bisa kita makan? Apa yang bisa kita makan? Iya.
Tapi begitu kalau ini tadi, apa buktinya apa ini? Tapi bagi orang yang rakus, kaya dan macam apa, kaya karena kekuasaannya, kita bisa makan apa nih? Siapa lagi yang kita makan? Iya, di situ, Prof. iya. Sorry Prof, itu konteks lain. Tapi sekali lagi saya kembali. Saya suatu hari dijamu makan siang, Pak, sama pembesar, Pak. Saya nggak sebut namanya, Pak. Sambil makan dia pencat lagi, pencat. Abis ini siapa tamu saya? Si Anu. Enggak. Saya nggak mau terima. Saya lama dengan Prof Cipta ini. Tet lagi loh. Enak, Pak. Sambil makan sambil pencet tet terus, Pak, gitu, Pak. Iya. Terus pejabat tinggi tuh di kamar kerjanya, Pak. Saya udah beberapa kali lihat, Pak. Umumnya ada tempat tidur, Pak. Nah, saya tanya, Pak, ada tempat tidur, Pak? Aduh, Pak Cipta nggak tahu ya. Saya pusing, kerjaan saya pusing. Kadang-kadang pusing, saya tiduran aja gitu loh. Nah, tempat tidur kan ada 2-3 fungsi, Pak. Fungsi lain apa? Jangan tanya saya, Pak Sam. Fungsi yang lain apa gitu loh. Pokoknya itu Prof, kalau yang fungsi lain dari tempat tidur, Prof. Iya. Itu adalah rahasia kita bersama. Meskipun ada fakta, Prof. Di tahun 2007 gitu ya, kalau kita ingat, Prof, ada peristiwa misalnya yang paling banyak. Saya kebetulan pemantau DPR, Prof. Apa tuh? Ada banyak yang disebut adalah itu gratifikasi seks. Sampai kemudian pernah KPK itu mengusulkan satu regulasi, Prof. Gratifikasi bukan hanya dalam bentuk ujung fisik, barang, duit, dan macam-macam. Tapi ada yang belum terdeteksi, belum diatur dalam regulasi. Ada yang disebut gratifikasi seks. Wah, saya nggak pernah dengar tuh, Pak. Gratifikasi seks. Disogok sama orang-orang, Prof. Nah, saya kembali ke tadi soal gerakan para ilmuwan, kaum intelektual yang kalau kita misalkan dalam teorinya, dalam bukunya Adi Seret itu menyebut teori apa? Gerakan pembaharu gitu, Prof. Iya. Saya senang begini, Prof. Dalam ilmu sosiologi itu kan gini, Prof. Kalau Prof kan komunikasi gitu ya. Saya sosiologi, Pak. Itu kan misalnya gini, Prof. Kita mengenal istilah pembangkangan sosial, pembangkangan masyarakat sipil. Saya khawatirnya gini, Prof. Kalau people power ini sekarang akan terjadi gitu ya, misalnya gitu ya, akan terjadi. Kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan bisa terjadi. Kalau Pak Jokowi diem terus meledak bisa, Pak. Ada hal yang justru menurut saya jauh lebih berbahaya, Prof. Konteks sekarang. Apa? Kita melihat misalnya sepertinya tidak ada gerakan. Jangan-jangan akan terjadi pembangkangan masyarakat sipil untuk kemudian terhadap negara ini, dan pembangkangan sipil itu diwujudkan misalnya pernah terjadi, dilakukan misalnya di Amerika gitu, dan Meksiko. Dalam bentuk menolak pembayaran pajak karena tidak tega duit mereka. Kalau di Meksiko tidak tega duit mereka dipakai untuk perdagangan perbudakan. Jangan-jangan kemudian rakyat Indonesia menyatakan bahwa sorry bro, sorry Pak Presiden. Ya kalau Pak Prabowo kan sorry ya, gitu kan? Iya. Nah kalau kita bisa rakyat menyatakan sorry ya, hari ini aku nggak mau bayar pajak. Aku tidak mau duit kami hanya digunakan untuk mendudukkan anak-anak untuk jadi. Itu yang disebut pembangkangan sosial. Sipil. Bisa, Pak. Iya bisa. Iya. Itu gimana itu, Prof? Bisa. Ya lebih dahsyat lagi, Pak, efeknya. Kalau semua rakyat nggak mau bayar pajak, bagaimana APBN, Pak? Sementara utang kita saja sudah tembus 8.000 lebih, Pak. 8.401 triliun. Oh, waduh. Saya ingatnya 8.000 lebih saja begitu. Bagaimana bayarnya? Beres, Pak Cipta. Utang kita dikelola secara transparan, dipakai untuk pembangunan. Jangan takut dengan utang kita. Itu kata-kata Madam Sri Mulyani gitu ya. Padahal kalau mau jujur nggak ada yang tahu, Pak. Bagaimana kita bisa bayar utang kita ini, Pak? Itu utang pemerintah, Pak. Ada lagi, Pak. Utang BUMN belum termasuk, Pak. BUMN utangnya juga banyak, Pak. Itu yang agak Prof. BUMN, Pak. Saya jujur, ini kan ada utangnya dicatat kan di negara. Iya. Tadi ada 8.000 itu. Iya. Di luar BUMN. Saya juga agak bingung juga sih sebenarnya. BUMN itu kan negara punya, Prof. Iya. Tapi kenapa dikeluarkan dalam konteks itu ya? Terpisah. Padahal, nah ini saya nggak tahu apakah itu akal-akalan, itu ilmuwan lain lah gitu ya. Tapi 8.000 triliun saja itu sebenarnya sudah mendapat pada posisi kalau kita masukkan dalam pertumbuhan ekonomi itu kan dia mendapat PDB-nya sudah mencapai pada angka 37% yang mereka diambil. Iya. Batasnya memang betul 60% gitu ya. Tapi kita melihat bahwa
dari situ saja sudah 30%. Iya. Kenapa dipisahkan utang BUMN? Karena cukup banyak BUMN kan yang utang, yang dililit oleh utang cukup banyak juga, cukup besar Pak. Ada yang mau bangkrut segala, terutama BUMN bidang konstruksi Pak. Ya, cukup banyak Pak, yang serius dililit oleh utang-utang ini Pak. Maka dipisahkan. Kalau utang pemerintah itu utang dari Kementerian Kementerian Pertahanan misalnya kan, beli pesawat tempur, beli macam-macam, utangnya luar biasa Pak. Waduh, ngeri sekali. Siapa itu Menteri Pertahanannya itu, Bro? Iya, Pak Samsudin yang kasih tahu saya, Menhan kita ini siapa gitu. Enak aja dibeli pesawat tempur bekas. Ya, dari Qatar gimana. Padahal bisnis baju bekas saja, Prof, itu sudah dilarang sekarang. Prabowo mengatakan bukannya bekas, jam terbangnya lebih lama, bukan, salah Pak Samsudin. Itu bukan pesawat bekas gitu loh. Ya. Jadi soal lebih murah katanya begitu, lebih bukan murah. Umur Prof ya, tapi soal ininya ya. Iya. Dari kondisinya. Tadi Prof menyebut umur, saya mau Prof ini. Iya, kalau iya. Apa ya? Bisnis yang beginian kan sebenarnya kalau yang baru dari sisi, kalau kita bandingkan dari sisi akuntabilitas Prof ya. Itu kalau yang baru kan jelas tuh e-katalognya apanya semua. Iya, iya. Kalau yang bekas Prof itu tidak terdeteksi karena itu pasti mainnya broker. Iya. Akuntabilitasnya pasti rendah. Iya, Potensial korupsi itu sangat tinggi Prof. Iya, iya. Makanya orang akan bertanya, dulu Indonesia dikasih saja gratis pesawat itu nggak mau ambil. Itu guru saya tuh Pak. Yang menolak itu ambil itu Prof. Menhannya nolak gitu ya. Profesor ilmu politik di UI Pak. Dia hebat sekali Pak. Dia Dulu tolak, saya ditawarin, saya nggak mau. Ya, memang gratis, tapi maintenance fee-nya berat sekali. Ya, maintenance fee-nya, ngapain kita beli gratis? Kalau mau kita beli baru, Yuwono Sudarsono Pak. Ya. Itu profesor yang luar biasa Pak. Ya, Menhan pada saat itu. Menhan pada waktu itu, saya ditawarin juga waktu itu. Dibilang saya tolak. Memang kelihatannya gratis, nggak bayar, tapi maintenance fee-nya Pak, ya, lebih mahal dari beli baru gitu loh. Ya, Pak Jokowi, tolong perhatikan, jangan dianggap sepele. Seruan-seruan dari perguruan tinggi yang sangat terkenal ini, termasuk Muhammadiyah, STF, UII, apalagi UI di dengkotnya itu loh. Ya. Jangan anggap enteng. Prof, ini kan gerakan kaum intelektual, para pembaru itu kan keluar gitu ya. Tapi ada lagi yang lebih panas lagi nih situasi Prof. Apa? Selain mereka sudah turun gunung, kemarin ingat Prof, ada putusan dari DKPP, iya. Itu ternyata juga justru tidak sama, tapi mirip putusan yang terjadi di MK, iya. Yang menyatakan bahwa hakim konstitusi itu adalah terjadi pelanggaran etik berat. Iya. Sama juga terjadi di KPU gitu ya. Iya. Saya kok gini Prof, ini kan dua-dua yang mengadili, iya. Dua-dua, jadi mereka mendaftar, mereka memberikan karpet merah kepada Gibran dan kemudian diputus pelanggaran etik berat gitu ya. Terus ada yang menerima Gibran masuk mendaftar, diputus lagi melanggar etik juga Prof. Iya. Ini gimana pandangannya Prof? Ya saya nggak tahu. Yang lebih aneh bin ajaib lagi, mantan ketua MK, apa Usman namanya? Ya, Usman. Dia sekarang masukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara supaya pemberhentian saya sebagai ketua MK dicabut karena tidak sah. Jadi pihak sana melakukan perlawanan sekarang Pak. Ya. Perlawanan, kenapa perlawanan? Ya enggak tahu. Apa karena Pak Jokowi makin keras? Gitu. Itu nggak sah tuh. Kamu dicopot sebagai ketua MK. Ya, ada yang panas-panasin. Ya. Saya tahu yang panas-panasin, cuman kita nggak boleh ngomong di sini. Ya, tahu. Saya kaget begitu kemarin lihat TV. Waduh, melakukan perlawanan. Ini tergantung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya tuh agak gini Prof ya. Ya. Jujur agak penasaran gini Prof. Saya membaca di Undang-Undang MK. Ya. Syarat seorang hakim konstitusi. Salah satu disebutkan di situ, selain umur apa semua itu biasalah. Pengalaman pendidikannya doktor apa semua kita apa salah satu syaratnya? Tapi ada pendekatan yang lebih ini, yaitu adalah soal negarawan gitu ya. Berjiwa kenegarawanannya dan integritas. Iya. Kok dia masih kemudian begitu kekeh melakukan gugatan segala upaya gitu loh, padahal gimana itu Prof? Iya, itu salahnya. Ini dalam posisi soal etika Prof ini kita salahnya fit and proper test. Semua calon
hakim konstitusi harus melalui lulus fit and proper test. Fit and proper test itu Pak yang sering bablas gitu aja. Sayang fit proper testnya bukan salah satu anggotanya Profesor Cipta Lesmana Pak. Saya cekek bener-bener Pak, nggak bisa lolos Pak. Ya karena kan itu moralitas penting sekali. Itu ketahuan waktu fit and proper test. Sama dengan ini Prof, sama dengan yang terjadi di KPU. Yeah. Ketua KPU ini dan komisionernya anggotanya lain itu Prof, itu kan sebenarnya sudah 3 kali dikenakan hukuman. Iya. Pelanggaran etik. Iya. Dalam konteks itu saya ingin melihat apakah justru bagi saya Prof, diberi teguran keras itu tidak boleh lagi melanggar. Teguran keras sudah terjadi yang lalu. Teguran keras lagi, maksudnya kenapa dia tidak mundur saja gitu loh? Orang kita, pejabat kita umumnya nggak punya malu. Rasa malunya sudah putus Pak. Sudah putus. Iya. Kenapa gue mesti mundur? Yang angkat saya ini nggak minta saya mundur. Kok saya mesti mundur? Nah, dia begitu Pak logikanya Pak. Logika dari mana nggak tahu Pak. Nggak pernah belajar morality. Dia mesti dicekok sama von Magnus Susino. Sini, saya kasih kursus kamu moralitas selama 5 jam. Magnus Susino Pak. Prof. Itu didengkot moralitas Pak. Prof, soal putus urat malu. Iya. Soal morality. Apa itu terjadi pada Jokowi Prof? Sampai kemudian memaksa Gibran segala cara mereka sampai harus masuk. Wah, saya nggak bisa jawab itu. Itu pertanyaan kaliber tinggi itu. Karena kan begini Prof. Ya, dia calon. Iya. Dia maju mendaftar Prof. Iya. Harus ada yang korban. Iya. Katakanlah kita posisikan korban. Iya. Pamannya Usman itu harus diberhentikan sebagai ketua MK. Iya. Kemudian dia mendaftar, lolos dia mendaftar. Iya. Sekarang menjadi resmi jadi cawapres. Iya. Tapi kan komisioner KPU itu kemudian mendapat hukuman pelanggaran etik. Iya. Apapun yang terjadi, Prof. Dapat hukuman sudah. Iya. Apapun terjadi secara psikologis sebenarnya, tentu mereka akan bekerja tidak profesional lagi. Dia tidak nyaman. Di tengah situasi sisa menghitung hari, besok kita mencoblos, Prof. Iya. Nah, di demokrasi itu dipertaruhkan di situ, Prof. Iya. Itu yang saya sebenarnya lihat di situnya, Prof. Kok tiga? Belum lagi kan misalnya kita lihat, Prof. Kenapa kemudian bisa dengan begitu menganggap enteng gitu kan? Iya. Gimana itu, Prof, menganggap enteng itu? Saya nggak bisa jawab. Jadi ada pertanyaan besar sekali yang hanya bisa dijawab oleh Pak Jokowi. Pertanyaan besar itu, kenapa kesan kuat Pak Jokowi lecehkan saja seruan-seruan dari 10 lebih perguruan tinggi universitas yang terkenal ini. Dia lecehkan gitu aja. Jadi morality dikalahkan ambisi keluarga kami berkuasa. Kira-kira begitu. Iya. Anak kami jadi capres. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa Pak Jokowi ngotot kepengen berkuasa lagi. Nah, itu nggak ada yang bisa jawab Pak, kecuali beliau sendiri. Ini kan kepengen berkuasa Pak. Iya. Kepengen berkuasa setelah upaya keras 3 periode gagal, lalu melalui tangan Gibran ini. Kita nggak tahu kenapa begitu kepengen sekali gitu loh, berkuasa lagi. Walau alam. Saya melihat ini, Prof. Dikoreksi saya, Prof, ya. Iya. Kalau ini jadi berkuasa, saya melihat bukan hanya dinasti Jokowi yang berkuasa. Oh. Saya, Prof. Masa? Tapi ada orang lain lagi. Ada 2 gerbong yang berkuasa. Iya. Prof ingat akan ada gerbong misalnya dulu istana yang kita bergerak di tahun 98. Tahun 98, iya. Jangan-jangan Cendana kembali masuk, Prof. Bisa juga. Dan kemudian masuk ditambah ini. Ya, akan mirip dengan kasus Filipina, Prof. Filipina, iya. Jadi Marcos Junior, Bombong, anaknya dari Ferdinand Marcos. Iya. Kemudian wakilnya itu adalah Sara Duterte, anaknya Rodrigo Duterte. Iya. Jangan seperti itu, Prof. Olah-olah. Sekarang dia clash juga berdua ini. Nah, meskipun sekarang clash. Nah, itu dia, Prof. Iya. Sekarang kan lagi bergolak nih Filipina. Lagi bergolak Filipina. Iya. Duterte itu kemudian melakukan gerakan, melakukan ini ke masyarakat, mendorong untuk menumbangkan bom gitu kan. Bom. Alasannya narkoba gitu kan. Iya. Izinkan saya 1 kalimat, 2 kalimat, lupa saya.
Siap, Prof. Pak. Nah, hari ini ada peristiwa yang cukup signifikan, yaitu kumpulnya secara lengkap keluarga besar Soekarno. Hari ini kumpul semua, ya. Ada keluarga Fatmawati, ada keluarga, ada Sukmawati, Guntur turun gunung, istrinya, semua lengkap hari ini gitu. Nah, saya orang komunikasi, langsung saya berikan makna. Ini merupakan tanggapan terhadap sikap Pak Jokowi yang terus diam saja. Hati-hati Pak Jokowi, kami siap memukul balik Anda. Ini kekuatan merah, Pak. Kalau dia kompak, Pak, dahsyat kekuatan ini, Pak. Jangan dianggap enteng. Kalau misalnya itu ada pesan kepada Pak Jokowi seperti itu, kira-kira nih, kita lagi-lagi nih. Iya. Apakah Pak Jokowi akan tumbang dalam waktu dekat? Dalam waktu pembacaan dekat, secara ilmu pengamat politik dan ahli komunikasi membaca fenomena di waktunya kita nggak bisa tentukan, dekat tapi atau lama. Kalau kita bicara eskalasi nih, Prof. Iya. Bisa. Dalam waktu dekat? Iya. Dalam waktu dekat ini relatif, Pak. Nah, saya nggak bisa jawab dalam waktu dekat. Tapi kalau ditanyakan apakah bisa tumbang, bisa. Kalau terus ditekan dan Pak Jokowi cuek saja, bisa, Pak, bisa. Sebab ini suara para ilmuwan, para guru besar dengkor-dengkor semua nih, yang tidak punya vested interest, Pak. Bukan mau cari duit, bukan, Pak. Guru-guru besar ini bisa, Pak. Jadi tidak benar pernyataan dari istana yang menyatakan bahwa ada orkestrasi soal politik itu, ya, tidak benar. Itu pernyataan ngawur, enggak, Pak. Itu juga mencoreng Profesor Cipta Lesmana, profesor yang dignity-nya bagus sekali, lulusan University of Chicago, Pak. Prof, ini pertanyaan yang terakhir ini, Prof. Pertanyaan terakhir yang juga paling sulit. Silakan. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Apakah ini bisa terjadi? Apakah ini akan terjadi antara Prabowo dan Gibran gitu loh. Sebelum saya jawab, saya sudah pertanyaan tahu ternyata bocor sama Prof. Nanti pertanyaannya tunggu seri berikutnya. Wah, terima kasih, Prof. Oke, teman-teman sekalian, pemilih cerdas. Inilah obrolan kami bersama dengan Prof. Cipta Lesmana, MA, gitu ya. Kita tentu sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa dalam teori perubahan itu selalu aktornya adalah berasal dari kaum ilmuwan, kaum intelektual yang melakukan, kalau dalam sebuah ini disebut itu adalah dia triggernya yang harusnya kita dengar bersama. Ketika ini kemudian para ilmuwan sudah turun lapangan, turun gunung gitu ya, dan tidak didengar suaranya, hati-hati. Potensial akan terjadi itu adalah people power. Yang kita saksikan kalau orang yang tidak pernah terlibat, tapi kalau yang terlibat atau lahir di tahun 70-an pasti mengalami, yaitu adalah peristiwa Mei 98. Tentu kita tidak berharap peristiwa 98 itu terulang kembali. Tapi itu jawabannya ketika presiden kita mendengar suara aspirasi dari para ilmuwan kita, dari masyarakat kita. Begitu presidennya bebal, begitu presidennya tidak ingin mendengar, maka bukan peristiwa 98 saja terjadi, boleh jadi jauh lebih dahsyat seperti disebutkan oleh Prof. Cipta Lesmana. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya.